Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali sesi kedua sharing session Peace dari Aryeza Channel. Semoga teman-teman sekalian saat ini sehat selalu, bahagia, dan tidak lupa ingat terus kepada Allah. Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir pada Allah, dengan pada Allah hati akan tenang. Peace, tenang selalu. Oke? Teman-teman sekalian yang berbahagia di malam ini, menyambung sesi pertama sebelumnya, saat ini topik yang dibahas tentang berlomba dan bermain. Apa sih berlomba dan bermain itu? Berlomba artinya bersaing, berkompetitif, dan menghasilkan sang juara. Dalam satu ayat atau satu pepatah mengatakan bahwa berlomba-lombalah dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian berlomba-lomba dalam hal yang kejahatan atau kejelekan. Berlomba ini merupakan fitrah dari manusia sejak kecil, sejak dia lahir, berlomba-lomba untuk bisa mencapai yang dia cita-citakan. Lomba dari kecil SD misalkan, TK, lomba menggambar, lomba bernyanyi, lomba mengaji, lomba tilawah, bahkan banyak lomba yang diadakan oleh guru-guru kita pada saat itu. Malam ini topiknya cukup ringan, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena dengan spirit yang baru sesuai dengan sesi pertama sebelumnya, spirit booster. Spirit booster adalah semangat untuk menjadi booster, menjadi pemacu semangat kita yang kadangkala kita turun pada posisi yang terendah semangat kita, dan naik pada saat posisi kita sedang semangat. Contoh, mungkin sehari-hari, kalau teman-teman menghadapi hari Jumat, kalau sekolahnya Senin sampai Jumat, di Jumat siang itu adalah hari yang paling berbahagia, hari yang paling semangat, karena akan memasuki di hari Sabtu pagi dan Minggu pagi yang banyak dengan pikiran kita, adalah hari yang menyenangkan. Banyak kata-kata happy weekend, happy Sunday morning, happy Saturday night adalah satu perwujudan dari kata-kata yang menyampaikan bahwa hari itu memang hari yang diharapkan untuk kita berhappy-happy. Kenapa bisa terjadi di hari tersebut? Karena mindset kita adalah cenderung untuk menjadi happy dan santai setelah dari hari Senin sampai hari Jumat, yang bekerja, yang belajar di sekolah, bahkan yang mungkin yang bekerja di luar kota atau di luar negeri, itu membutuhkan waktu istirahat yang memang adalah manusiawi, butuh waktu untuk merefresh kembali otak-otak kita atau pikiran kita yang sehari-hari ke hari cenderung disibukkan oleh hal-hal aktivitas yang memang wajib dan memang harus dilaksanakan sehari-hari. Kembali pada mindset tadi, tiba di hari Minggu sore ataupun malam Senin, di situ adalah titik terendah yang terkadang kita selalu berpikir bahwa aduh, ini hari yang sangat malas, hari yang sangat membosankan. Libur telah habis di hari Sabtu Minggu kemarin, weekend kita habis dengan lelah badan kita, ditambah lelah dengan menghadapi hari esok Senin. Jadi mindset kita berturun, aduh, I hate Monday. Nah, yuk kita sama-sama untuk merubah mindset ini menjadi I love all days, I love every day. Karena dalam Islam pun semua hari adalah baik, tidak ada hari yang tidak baik, semua waktu pun adalah baik. Karena dalam suatu ayat, suatu surat mungkin Al-Asr yang biasa dibacakan sejak kita kecil, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
lelah demi waktu, sungguh merugi manusia semuanya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berlomba-lomba dan mengajak pada kebaikan dan berlomba-lomba mengajak kepada kesabaran. Artinya, kalau setiap hari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wal udwan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, maka hari-hari itu adalah hari yang memang menyenangkan. Tidak ada hari yang buruk, tidak ada hari yang memang buat kita menjadi turun semangatnya. Oke, teman-teman sekalian, Spirit Booster kali ini topiknya adalah berlomba untuk menjadi orang yang terbaik, berlomba menjadi orang yang happy setiap saat, berlomba menjadi orang yang memang menyenangkan untuk semua orang. Oke, flashback juga ke belakang waktu kita kecil, sesuai topik yang sebelumnya juga. Pada saat kita mulai mengerti berlomba adalah pada saat kita lihat ternyata dalam sehari-hari kita ini, aktivitas sehari-hari ini kita berlomba terus, kita adalah butuh lawan tanding, butuh sparring partner, butuh adalah lawan sparring untuk kita menguji kita sejauh mana kita punya kemampuan, kapabilitas, punya skill dan punya knowledge untuk menjadi seorang sang juara. Kita lihat di berbagai bidang apapun semua butuh yang juara. Apakah itu permainan, perlombaan, pertandingan, bahkan sampai urusan duniawi dan ukhrawi, akhirat juga kita berlomba-lomba. Karena Allah menyatakan bahwa hanya orang yang bertakwa yang bisa sukses dalam apapun, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Artinya seleksi alam, seleksi dalam berlomba menghasilkan sang juara. Juara itu ada pada diri kita sendiri yang memang punya spirit untuk menjadi seorang yang juara. Lomba. Terkadang kita berpikir, saya tidak bisa lomba, saya tidak akan juara, saya tidak akan menjadi seorang yang unggul. Nah, mindset ini harus kita recharging, kita remindset lagi, kita setting lagi. Semua orang pasti bisa juara pada hal apapun. Pada sisi yang lain mungkin ada aspek tertentu yang kita bisa juara. Dari segi fisik, mungkin katakanlah ada yang memang sempurna, ada yang kurang sempurna. Tapi poinnya adalah siapapun itu adalah yang mempunyai mindset, punya pikiran memang menjadi sang juara. Seperti itu. Waktu kecil kita berlomba menggambar, berlomba membaca puisi, berlomba untuk berlari yang tercepat, berlomba bermain bola, sampai berlomba hal formal, mungkin berlomba untuk menjadi sang juara di sekolah atau di kelas. Simple. Seorang pemain lomba tidak akan menjadi juara kalau tidak ada persiapan, tidak ada preparation, tidak ada updating skill pada dirinya sendiri. Itu mustahil akan menjadi seorang juara. Artinya kembali pada sisi sebelumnya, nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang memang tidak mungkin. Seandainya, jikalau semua orang punya mindset bahwa dia adalah seorang yang juara, apapun sisinya. Oke? Simple tapi memerlukan proses dan memerlukan suatu persiapan yang matang. Tahukah teman-teman sekalian, sang juara tinju, sang juara gulat, ataupun bela diri apapun, tidak akan pernah menjadi juara kalau dia tidak menjadi seorang yang pemberani. Apa itu berani? Berani artinya dia bisa melawan rasa takutnya, bisa melawan rasa gengsinya, bisa melawan rasa mindernya, bisa melawan rasa malunya, bisa melawan rasa malasnya, dan bisa melawan rasa manjanya untuk berubah, mengkonversi menjadi suatu aktivitas sebagai preparation, timing atau waktu menyiapkan untuk menjadi sang juara seperti itu. Cukup mudah menjadi sang juara. Kita tinggal menjiplak, kita tinggal melihat siapa sang juara kita di atas kita. Siapa yang pandai di antara kita. Kita tiru cara-caranya.
sebagai pedoman sehari-hari kita untuk mencapai yang mereka dapatkan. Kembali pada seorang petinju, tidak akan siap memukul orang dalam 3 ronde untuk knock out atau KO. Tapi butuh preparation untuk menyiapkan bekal dalam mentalnya, mental untuk bertanding menjadi seorang juara, mental memperkuat diri, memperkuat tubuhnya, memperbesar otot-ototnya, sehingga dia meyakinkan secara fisik dia adalah siap. Mental pun akan mengikuti. Apa artinya? Seorang yang berkeinginan juara tinju, tapi tidak punya preparation secara fisik. Mentalnya ada, pemberani, fisiknya kecil, kurang. Sehingga pada saat dia bertanding di atas ring, mungkin dalam ronde pertama, ronde kedua langsung terjungkal KO, terpukul oleh lawannya. Karena fisik memerlukan energi yang besar, dalam arti bahwa pukulan pun seorang petinju itu butuh untuk melatih fisiknya. Tidak simple, harus ada fitness, harus ada latihan, exercise, harus ada mungkin memerlukan waktu. Orang sedang tidur, dia berlatih untuk memperbesar otot tangannya, otot bicep, tricep tangannya. Orang sedang bangun pagi, mungkin kesiangan, dia pagi-pagi bangun untuk lari pagi, memperbesar otot kakinya. Bahkan orang sedang malas-malasnya untuk berolahraga, dia mungkin rutin untuk berolahraga, sehingga persiapan jadi seorang juara, yaitu juara dalam hal tinju tadi. Oke, itu sebagai analog saja bahwa kita apapun itu butuh persiapan. Sang juara adalah tidak instan. Sang juara butuh pendukung, butuh support dari semua lini, dari semua rekannya. Tidaklah menjadi juara kalau dia tidak punya pesaing. Dia juara tinju mungkin, katakanlah ranking 1 juara tinju sedunia, tapi mungkin dalam kelas yang berbeda. Dia dalam kelas katakanlah seharusnya juara tinju di kelas berat, tapi dia dapat juara di kelas katakanlah kelas ringan atau kelas bulu, artinya tidak pada tempatnya. Sang juara itu adalah dinamis. Seandainya dia pada level tertentu juara, dia harus meningkat terus menjadi level yang berikutnya. Memang berat mempertahankan bahkan memperebutkan juara berikutnya. Hal ini yang dinamis dalam hidup ini. Tidak ada yang statis dalam hidup ini. Hidup itulah dinamis. Butuh perjuangan, butuh konsentrasi yang tinggi, dan butuh energi yang besar. Sebagai support untuk kita spirit booster tadi, yuk kita flashback, kita lihat diri kita. Ada teori yang seringkali kita lihat adalah SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, dan Threatness adalah teori yang harus kita pahami bahwa berdasarkan penelitian, setiap individu harus tahu strength dia di mana, weakness dia di mana. Lalu, punyakah dia opportunity, kesempatan yang tepat di mana? Bahkan ada threat, ada ancaman yang jelas itu di mana, yang harus dia bisa katakanlah analisa, sehingga dia menjadi seorang yang memang paripurna, menjadi seorang yang kuat dan juara, seperti itu. Terkadang kita bingung, strength kita di mana, kekuatan kita di mana, power kita di mana. Kita akan bingung kalau tidak mencoba secara maksimal. Mencoba everything, mencoba apapun, kita akan tahu strength kita di mana. Kita butuh lawan sehingga kita tahu strength kita di mana. Kita butuh partner sehingga kita tahu strength kita di mana. Kita kuat di mana. Kan tadi, kalau kuat seorang petinju, dia kuatnya adalah di kelas berat seharusnya, tapi dia bertanding di kelas ringan, itu adalah bukan seorang juara. Dia adalah seorang yang katakanlah tanda kutip pecundang, karena dia bukan pada kelasnya untuk bertanding seperti itu. Cukup singkat dan simple, tapi butuh persiapan yang matang. Strength, udah tahu kita strength seperti apa. Kita harusnya juga weakness, kelemahan kita itu seperti apa. Terkadang kita dituntut untuk coba untuk membuat list 10 kelemahan kita, ditulis apa saja. Ditulis di dinding kamar Anda, kamar kita. Kelemahan saya itu apa?
1, mungkin katakanlah malas bangun pagi. 2, sering telat sholat subuh. 3, malas berolahraga. 4, makan kurang bergizi. 5, malas untuk membantu orang tua. 6, malas bergaul. 7, mungkin malas untuk kita menyumbangkan ide-ide kita. 8, mungkin malu untuk menunjukkan strength kita. Yang 9, mungkin katakanlah kita punya weakness adalah secara fisik kita punya kelemahan, tapi kita tidak mengakui bahwa itulah kelemahan kita, sehingga kita memoles dengan hal bersifat katakanlah yang tidak kekal. Mungkin katakanlah dengan cara menipu, atau dengan cara katakanlah kita seolah-olah kuat padahal kita lemah. Contoh, banyak orang yang katakanlah merasa kuat dalam hal fisik, mungkin makannya bebas, tidak teratur, istirahat kurang teratur. Pada saat dia didiagnosa atau dia di general check up di rumah sakit, di dokter, baru kelihatan ternyata dalam tubuh kita banyak weakness, banyak kelemahan, banyak sekali yang memang sakit karena kita tidak tahu weakness kita sebelumnya apa. Itu contoh dari 10 list katakanlah yang harus kita tahu dalam sehari-hari. Setiap orang punya list, punya daftar yang berbeda dengan kelemahan tadi. Tapi tanda kutip, kita wajib tahu strength kita apa, minimal 10. Weakness kita apa, minimal 10. Itu contoh untuk kita menjadi bersemangat kembali dalam hal membangun mindset kita menjadi seorang yang juara seperti itu. Juara bukan milik satu orang. Juara adalah milik semua. Karena dalam hal lomba apapun, itu pasti juara. Tapi sang juara adalah hanya satu dalam hal katakanlah dia yang paling terbaik di sisi manapun. Dalam hidup ini cukup simple, karena yang tahu kita akan juara adalah memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk juara dalam apapun. Tapi perlu dengan ikhtiar, perlu dengan proses yang memang butuh effort dan butuh banyak sekali energi yang harus kita luangkan. Flashback pribadi saya sendiri, sejak SMP saya senang dengan matematika, saya senang dengan IPA, saya senang dengan bahasa Inggris, saya senang dengan katakanlah hal-hal bersifat katakanlah eksakta. Karena apa? Di sana adalah hal-hal yang terukur, hal yang bisa melihat kita adalah sejauh mana kita mampu untuk menjadi seorang sang juara. Kenapa itu terjadi? Karena logika matematika adalah pasti. 1 tambah 1 adalah 2. Dan akan mungkin nanti ataupun 1 tambah 1 akan 3. Mungkin itu adalah suatu ada alasannya, ada reasonable-nya dan pasti. Untuk mengukur sejauh mana kita akan menjadi seorang yang juara atau hal yang terbaik, ukurannya, measurement-nya itu harus pasti. Tidak mungkin kita menjadi seorang juara kalau tidak ada ukuran yang memang standar. Kalau ukuran yang berbeda-beda, maka juaranya pun adalah juara lokal, bukan juara memang adalah secara umum ataupun general seperti itu. Matematika menyenangkan. Teman-teman, adik-adik sekalian yang sekarang sekolah harus semangat terus belajar. Kenapa? Terkadang banyak anak-anak sekolah berpikir matematika itu susah. Math is difficult thing. Matematika adalah hal yang susah. Bahkan banyak orang sekali dikasih homework, PR di rumah, pusing juga karena dia berpikir mindsetnya adalah susah. Padahal math is a game. Matematika adalah satu permainan. Cukup kotak-katik angka, maka akan logika kita akan menjadi berkembang dengan baik, berkembang dengan maksimal. Karena apa? Kalau kita pun belajar dengan maksimal dalam hal tadi yang kita senangi, itu hari ke hari menjadi hal yang mudah, bukan keterpaksaan diri, tapi memang kesenangan. Kembali kepada tadi yang di hal pembelajaran, yuk sama-sama kita nikmati semua pelajaran pun itu adalah hal yang memang intrik, yang memang menarik buat kita semua. Tidak ada katakanlah hal dalam pelajaran yang kita adalah tidak senangi.
tetap harus maksimal. Juara di semua bidang pelajaran, baik itu eksakta ataupun dalam hal sosum, sosial umum, maksimalkan diri kita. Tidak ada yang sia-sia. Karena berlomba itu sampai akhir hayat. Utlubul ilmi adalah mencari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat adalah waktunya untuk kita mencari ilmu, memperbaiki diri kita menjadi sang juara. Mindsetnya adalah, pesannya adalah, mari kita kuatkan diri kita menjadi seorang yang benar-benar tangguh, pribadi yang tangguh, pribadi yang agile, yang kuat, tahan banting. Sehingga dalam hal menikmati apapun, kita akan menjadi sesuatu yang memang tanpa henti. Unlimitable time. Tidak ada waktu berhenti untuk terus menjadi sang juara. Kalau seorang juara itu berhenti dalam hal bertanding dan berlatih dan selesai, dia bukan sang juara sejati. Sang juara sejati akan diakui sampai dia meninggal sekalipun, dia tetap sang juara. Mungkin bidangnya berbeda, tapi semangat adalah semangat sang juara. Mungkin itu untuk sesi kali ini. Tetap semangat. Hanya diri kita yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Maksimalkan kemampuan kita. Tiada upaya yang bisa membuat kita juara kecuali diri kita sendiri. Salam juara. Salam sehat selalu. Semoga Allah tetap melindungi kita semua. Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.